Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Siregar, NIM 182050150. Mata kuliah pembelajaran PPKN. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana meningkatkan karakteristik siswa pada pembelajaran jarak jauh. Strategi yang dapat dilakukan guru adalah dapat melakukan berbagai cara. Misalnya ketika melaksanakan pembelajaran online, guru dapat memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan doa, menanyakan kabar, menanyakan kebiasaan baik yang sudah dilakukan dalam hal yang memungkinkan dilakukan termasuk disiplin atau tepat waktu ketika pertemuan online, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas sesuai tepat waktu. Sementara untuk yang offline masih ada kesempatan untuk pendidikan karakter, misalnya meminta siswa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Siswa melaporkan kebaikan apa yang dilakukan sehari-hari dengan membuat catatan kebaikan, misalnya membantu orang tua, membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, merapikan barang, dan lain sebagainya. Penanaman sikap disiplin, tanggung jawab, dan jujur tetap bisa dilakukan. Pintar-pintarlah guru memanfaatkan situasi pada pembelajaran jarak jauh. 2. Model pembelajaran apa yang cocok digunakan dalam pembelajaran PPKN di kelas rendah dan kelas tinggi? Kelas rendah, model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran jigsaw, yaitu model pembelajaran jigsaw yang merupakan sebuah model pembelajaran yang kooperatif yang dalamnya menunjukkan menuntut siswa dalam membentuk kelompok kecil. Alasan saya memilih model pembelajaran ini adalah agar siswa dapat saling bertukar pikiran. Selanjutnya, kelas tinggi. Model pembelajaran yang dapat digunakan di kelas tinggi adalah model pembelajaran inquiry based learning, merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Alasan saya memilih pembelajaran ini adalah agar siswa dapat aktif dalam proses belajar mengajar. 3. Bagaimana pendapat Anda pembelajaran PPKN pada masa pandemi COVID-19? Menurut saya adalah pembelajaran PPKN berbasis daring efektif terhadap partisipasi pembelajaran. Dalam situasi di masa pandemi seperti ini, pembelajaran PPKN berbasis sangat membantu memperlancar proses belajar mengajar yang hampir terhambat dan tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sebutkan 30 media yang dapat digunakan dalam pembelajaran PPKN SD atau MI. 1. Media visual, yaitu foto, diagram, sketsa, bagan, kartun, poster, papan pelanel, dan papan buletin. Media audio, yaitu alat perekam magnetik dan video. Media proyek diam, yaitu film bingkai, film rangkai, dan HT. Selanjutnya media audio, proyek dan visual, film gerak, program TV, video, multimedia, objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran terprogram, papan tulis, media transparansi yaitu permainan, media berbasis telekomunikasi, media berbasis prosesor, media komputer, instruktur, dan media komputer. 5. Tuliskan 7 pembelajaran PPKN menurut para ahli. C.S. Kancil tahun 1994 halaman 7 menyatakan bahwa tujuan serta sasaran pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ialah untuk meningkatkan pengetahuan serta juga pengembangan kemampuan dalam memahami serta menghayati juga meyakini nilai-nilai Pancasila. Ialah sebagai pedoman dalam berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, sehingga akan menjadi warga negara yang penuh dengan tanggung jawab dan juga dapat diandalkan dan dapat memberi bekal kemampuan untuk dapat belajar lebih lanjut. 6. Tuliskan aktualisasi pada nilai-nilai Pancasila pada setiap sila Pancasila. Pertama, sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan taat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap hormat menghormati, membina kerukunan hidup dalam sesama rukun, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan menghargai manusia dalam harkat dan martabat, mengembangkan sikap dalam derajat, mengembangkan sikap saling mencintai
menghormati sama manusia, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Ketuhanan yang Maha Esa mampu menempatkan kesatuan dan persatuan, mampu dan rela berkorban untuk kebangkitan negara, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, mengembangkan rasa kebanggaan terhadap tanah air, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan ketuhanan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara Indonesia, setiap warga mempunyai kedudukan. Tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Menghormati dan menjunjung tinggi terhadap keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, mengembangkan sikap adil, jaga keseimbangan, menghormati hak orang, dan suka memberi pertolongan terhadap orang lain.